Karena sangat bertentangan dengan Anjir, ini mau selesai tuh, nunggu sebentar gak datang. Hari ini ngapain aja? Hari ini kita ya masalah. Masa apa? Diksri. Jadi Diksri merupakan singkatan dari Pendidikan Seni Religi yang diadakan oleh PSDM UKM Ihsan Untidar, di mana kepanitiaannya itu bekerja sama dengan divisi-divisi lainnya. Nah, untuk pesertanya itu merupakan yang sudah mengikuti Diksri 1 untuk Diksri 2-nya, sedangkan untuk Diksri 1-nya itu merupakan seluruh anggota Ihsan Untidar sendiri. Tujuan dari diadakannya Diksri tersendiri itu merupakan suatu pengkaderan, di mana diharapkan dengan adanya Diksri, peserta atau anggota UKM Ihsan Untidar sendiri itu bisa mendapatkan pengetahuan, informasi-informasi, sehingga mereka nanti akan menjadi organisator yang aktif dan mampu menjadi organisator yang profesional. Jadi kalau ditanya bagaimana perbedaan dari Diksri 1 sama Diksri 2, nah kalau Diksri 1 itu kita lebih ke pengenalan, di mana di Diksri 1 itu nanti akan dikenalkan bahwa di suatu organisasi itu nantinya akan ada kepanitiaan dan lain sebagainya. Lalu kalau di Diksri 2-nya kita akan lebih memfokuskan bagaimana sih suatu organisasi itu berjalan dan lain sebagainya. Seperti contoh untuk sekarang ini Diksri 2 ini kita ada materi terkait profesionalan, di mana kita nanti sebagai suatu organisator atau pengurus kita harus bersikap menjadi orang yang profesional. Diksri 2 kali ini tentu berbeda dari tahun sebelumnya ya. Jadi kalau di tahun sebelumnya Diksri itu pure atau full online sendiri. Kalau di Diksri tahun kali ini kita adakan secara hybrid, jadi online dan offline. Jadi untuk acara online-nya itu kita mengundang pemateri-pemateri yang luar biasa, seperti ada Gus Abed yaitu tokoh budayawan, dan ada Gus Tamur yang merupakan ketua suatu organisasi di UB alias Universitas Brawijaya, dan sedikit sharing-sharing dari demisioner kita yaitu Wakil Ketua Umum UKM Ihsan Untidar tahun 2021 yaitu Mbak Kuma. Jadi acaranya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Banyak banget peserta yang begitu antusias, dan kurang lebih itu ada sekitar 70 peserta yang mengikuti acara Diksri secara online ini. Kemudian secara acara online kita lanjut ke acara offline-nya. Nah, untuk acara offline-nya itu kita seperti ya menyangkut terkait budaya Ihsan. Kemarin saat kita acara online itu ada beberapa materi ya, seperti budaya dan organisasi, kemudian kepemimpinan dan keprofesionalan. Nah, jadi untuk menerapkan materi-materi tersebut kita adakan secara offline. Oke, jadi Diksri secara offline ini kita dimulai dari kumpul di Goro Samapta. Saya Bima Rudian dari Diksri Urbana. Ini ngelanjutin kegiatan Diksri 2 yang kemarin dari online kan, dari Zoom. Nah, sekarang offline, kegiatan offline gitu. Setahu saya ya, itu pendidikan seni religi. Ini program kerja dari divisi PSDM ya. Kemudian kita kumpul ke ziarah alias ke makam Mbah Juldori, di mana kita di sini ya berdoa pada umumnya seperti ziarah ya. Assalamualaikum ya wali Allah, ya wali Allah, sahibal karamah, simbah hayaci kudari, ji'naka zairina wa ala maqamika waqifin auda'na indaka syahadatan Allah ilaha illallah. Terus setelah itu kita lanjut berfoto bersama. Kemudian kita menuju ke MTS Yakti. Halo teman-teman, hari ini adalah hari kedua dari Diksri 2 yang dilaksanakan secara offline. Nah, untuk agenda pertama adalah kita dalam ziarah ke makam Mbah Juldori yang berada di Tegalrejo. Oke, simak terus Diksri 2 ya. Ya, dan kita habis ini adalah ke tempat lokasi yaitu Gedung Yakti MTS. Oh, MTS sama
Mana? Yang pertama tuh? Yakti. Memulai acara di sini seperti ada sambutan-sambutan dari ketua umum, pembina yaitu Bapak Daniel, dan setelah itu kita adakan review materi di mana teman-teman nanti mengingat materi-materi yang kemarin telah diberi oleh pemateri-pemateri yang luar biasa. Kita review apakah mereka masih mengingatnya atau tidak. Mewujudkan organisasi yang kompak, kita harus disiplin. Misalnya yang sering saya temui sih, misalnya jadwal latihan itu kadang suka molor. Pengurus jangan baperan, anggota jangan baperan, tetapi tetap berperan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah itu kita adakan FGD, first gathering, maksudnya first forum diskusi gitu ya, FGD. Nah, jadi forum diskusi itu kita ada beberapa topik di mana nanti peserta itu dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, itu kelompoknya itu dinamakan berdasarkan sholat sunnah. Kenapa kita namakan dengan sholat sunnah? Karena diharapkan dengan adanya bulan Ramadan ini teman-teman bisa mengenal sholat sunnah dan bisa menghiasi Ramadannya dengan sholat sunnah tersebut. Kemudian setelah itu terus review apa ya Dan? Terus review apa ya? Kan review FGD-nya terus apa? Oh iya. Ya. Terus setelah kita lakukan diskusi, kemudian teman-teman memaparkan hasil dari diskusinya, yaitu dengan memaparkan berupa kertas pleno menjelaskan terkait pro dan kontranya. Ada dua penelitian, yaitu buku Islam apa itu dan juga globalisasi, dan pengaruhnya dari globalisasi terhadap buku Islam. Dan oleh karena itu Seakan tidak menjadi masalah. Tapi kita harus tahu dulu apa itu budaya polikronik. Jadi budaya polikronik itu anggapan waktu sebagai. Setelah kita pemaparan, kemudian kita lanjut dengan tadarus. Tadarus itu apa sih? Ya, tadarus itu kita membaca Al-Quran bersama-sama, di mana teman-teman dibagi setiap kelompok itu nanti ada yang baca 1 juz, 2 juz, atau setengah juz. Pokoknya kita dibagi sama rata di situ. Setelah kita tadarusan, kemudian kita isoma terlebih dahulu. Sama kita siap-siap menuju ke games. Ya, di sini gamesnya sangat menarik loh teman-teman. Seperti games yang pertama itu ada nyala lilin. Apa sih nyala lilin? Nah, jadi di sini teman-teman dibagi menjadi 10 kelompok tersebut ya. Terus main 3 kelompok gitu. Terus salah satu perwakilan dari kelompok tersebut menyalakan lilinnya. Jadi siapa cepat dia yang menang gitu. Sebenarnya di situ nggak ada yang menang-menangan. Cuman siapa yang cepat berarti dia yang paling terkompak gitu. Intinya lilinnya itu diusahakan menyala semua. Selain ada nyala lilin, terus juga ada games membuat menara. Nah, menarik nih teman-teman, membuat menara itu menggunakan sedotan. Jadi teman-teman diskusi bagaimana cara membuat menara yang kokoh dan tidak goyang menggunakan sedotan. Setelah permainan dari menara sedotan, kemudian kita lanjut ke permainan koran. Nah, gimana permainan koran ini? Teman-teman setiap
musik nyala, teman-teman harus bisa berkumpul semua satu kelompok tersebut dalam satu koran tersebut. Nah, jikalau tidak jadi atau tidak dapat alias kakinya menyentuh tanah atau lantai, ya berarti kelompok tersebut gagal. Kemudian setelah itu kita lipat lagi korannya. Yuk, tangannya goyang pas bro. Iya, ayo bro. Ayo kakinya jangan sampai ada yang di luar. Di kakinya, saya kakinya di luar langsung di. Kalau misalnya kakinya sampai menyentuh lantai, berarti kelompok tersebut juga gagal. Seperti itu. Sebenarnya dalam perlombaan ini kita gak diambil menang kalahnya karena semuanya tuh hebat, semuanya tuh bisa. Nah, kita ambil dari seberapa mereka kompak, seberapa mereka aktif. Jadi secara keseluruhan saat mereka mengikuti kegiatan Diksri 2 ini. Setelah games, kemudian kita lanjut ke sholawatan. Teman-teman, saat kita sholawatan kita juga mengisi sebuah harapan. Nah, di mana kita dari panitia itu menyediakan pohon harapan. Wah, ini pohon harapannya bagus sekali loh teman-teman. Bisa kita gantungan atau kita tempelkan nanti harapan-harapan kita mengenai Iksan di pohon harapan tersebut. Nah, jadi kedepannya nanti teman-teman bisa mengingat atau ya ibaratnya kayak kita mendoakanlah Iksan kedepannya itu mau gimana gitu. Nanti setelah kita membuat pohon harapan, menghiasi pohon harapan kita, nanti kita dari panitia akan membacakan dari pohon harapan tersebut harapan-harapan seperti apa. Jadi kenapa sih ada pohon harapan? Nah, dari pohon harapan sendiri itu agar teman-teman bisa mengingat ya sebuah doa juga sih. Jadi nanti teman-teman sama panitia, peserta, pokoknya semuanya tuh kita akan menghiasi pohon harapan kita. Nah, jadi pohon harapan itu merupakan harapan teman-teman kepada UKM Iksan tersendiri. Ya semoga aja dengan harapan itu semuanya bisa menjadi doa lah untuk UKM Iksan kita sendiri. Oke, kategori terakhir apa tadi UKM Iksan. Makasih. Dan teman-teman kalau mau ada yang mau terawih di sini boleh, ada yang mau pulang juga boleh. Tapi di sini Manfaat dan tujuan dari Diksri itu diharapkan peserta itu mendapat informasi terkait keorganisasian, dan untuk Diksri 2 ini harapannya atau tujuannya itu membentuk organisator peserta yang profesional, cerdas dan terampil dalam berorganisasi. Dan untuk harapan sendiri untuk Iksan, sini. Halo. Jadi teman-teman harapan untuk Iksan sendiri apa nih? Mungkin dari Mbak Vika dulu deh. Harapannya kekompakannya semakin ada, semakin terjaga, meningkat terus. Terus selain itu kalau ada masalah bisa terselesaikan secara keluargaan juga. Sama semoga semakin memberkahi untuk semua mahasiswa di Universitas Tidar juga kalangan sekitarnya. Kalau untuk Mas Teman? Harapan untuk Iksan? Iya. Harapan untuk Iksan semoga lebih kompak lagi, lebih solid, kekeluarganya lebih semakin erat ya. Jadi ya benar banget sih, aku juga setuju ya. Harapan saya juga mungkin sama dengan Mbak Viko dan Mas Topan. Harapannya juga semoga kekeluarganya semakin terjalin dengan erat, baik ke Kamadar maupun ke demisioner maupun ke peserta yang lainnya dan pengurus lainnya. Oke. Dan acara ini akan ditutup bagaimana Mbak Viko? Tentunya dengan acara buka bersama. Nanti kita seru-seruan. Tadi kan dari seru-seruan bareng. Terus nanti ya pastinya tetap tutup dengan seru-seruan, dengan sholawat bersama. Terus nanti ada sholat tarawih bersama. Mungkin Mas Topan bisa menambahkan juga. Itu nantinya. Ya diakhiri dengan ya seperti Mbak Viko, sholawat bersama, nanti sholat berjamaah bersama, terus
sholat tarawih bersama. Dan nanti kita juga akan membacakan harapan-harapan teman-teman yang sudah ditempel di pohon harapan. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya untuk bisa semakin kita solid di UKM Ihsan tersendiri dan UKM Ihsan semakin sukses. UKM Ihsan, cinta Al-Quran, cinta budaya, cinta Indonesia. Luar biasa. Lepol. Gaya. Satu kata lu. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Satu kalimat untuk hari ini. Satu kalimat untuk hari ini. Satu kalimat untuk hari ini. Satu kali apa? Satu kalimat untuk hari ini. Satu kalimat untuk hari ini. Sangar. Oke, siap, sangar.